Di tahun 2017, aku terpilih sebagai pemimpin. Aku bekerja dengan dua saudari mengawasi pekerjaan gereja. Ketika melihat aku bekerja lebih cepat dan memberikan saran yang masuk akal ketika berdiskusi, mereka merasa iri. Berkata aku punya kualitas yang baik. Aku sangat senang mendengar hal ini. Kupikir dahulu di tempatku bekerja, atasanku menghargaiku. Saudara-saudariku mendukungku di gereja. Kini aku sebagai pemimpin, rekanku juga menghormatiku. Sepertinya aku memang berbakat. Ketika atasanku melihat kemampuanku, mereka akan katakan aku lebih baik dari rekanku. Dengan pemikiran ini, aku merasa bersemangat dalam tugasku. Seiring waktu, aku membuat banyak keputusan pekerjaan gereja. Saudara-saudariku melakukan apapun yang kuatur, dan aku menikmati perasaan itu. Para pemimpin mengatur agar saudari Chen bergabung dengan kami. Di pertemuan, aku melihat persekutuannya sangat praktis. Aku bisa mendapat manfaat dari menjadi rekannya, jadi aku senang. Namun setelah itu, di setiap pertemuan, ketika melihat betapa praktis persekutuan saudari Chen dan melihat saudara-saudari menyimak dan menerimanya, aku mulai khawatir. Dahulu, aku mendominasi pertemuan dan persekutuan. Namun kini semua ingin mendengar persekutuannya. Siapa yang akan menghormatiku kelak? Aku merasa iri karena takut dia akan mengungguliku. Setelah itu, aku melihat ketika mereka mengalami kesulitan dalam tugas, saudari Chen dapat menawarkan persekutuan untuk membantu, dan dia melaksanakan pekerjaan dengan cepat. Sebelumnya, sebuah kelompok tidak dibentuk karena tidak ditemukan personel yang cocok. Namun dia tak butuh waktu lama untuk membentuknya. Saat para pemimpin datang ke pertemuan, dia juga memberi saran bagus tentang pekerjaan gereja. Semua ini membuatku merasa iri. Aku berharap memiliki tingkat kualitas yang sama, sehingga mereka akan lebih memperhatikanku. Aku bahkan berharap para pemimpin akan memindahkan dia agar tak ada yang mencuri pusat perhatianku. Dan aku akan terlihat sebagai yang terbaik. Kemudian, gereja mengadakan pemilihan, dan pemimpin meminta saudari Chen membantu mengelolanya. Ini membuatku merasa tak nyaman. Mereka yang diminta menyelenggarakan pemilihan adalah orang cakap. Sebelumnya, pemimpin selalu meminta bantuanku. Sekarang, mereka meminta saudari Chen. Sepertinya dia sangat penting. Dan bahwa aku tidak penting bagi mereka. Khususnya, setelah gereja memiliki tugas penting, dia ditugaskan sebagai pemimpinnya yang terasa makin tak adil bagiku. Suatu kali, gereja harus memilih kembali pemimpin dan diakennya. Dan saudari Chen tidak memahami detail personel di gereja ini. Diaken penyiraman yang terpilih dalam keadaan buruk dan lalai dalam tugasnya. Aku tahu betul saudari ini tak layak menjadi diaken penyiraman. Tetapi, karena iri kepada saudari Chen, aku diam saja. Kupikir, kau yang memilih saudari ini. Jadi itu kesalahanmu karena salah pilih. Mari kita lihat apa orang pilihanmu dapat melakukan pekerjaan itu. Setelah beberapa bulan, dia disalahkan karena tidak kompeten dan mengundurkan diri. Kemudian saudari Chen mengkritikku karena tidak menunjukkan masalah yang ku ketahui. Meskipun tidak membantah, aku berpikir, kau yang mendapatkan pujian saat pekerjaan terlaksana dengan baik. Untuk apa aku bicara banyak? Selama waktu itu, aku tak tahan melihat saudari Chen, dan aku membencinya karena dia mencuri pancaran kemuliaan dariku, dan aku merasa menderita. Kemudian, dia mengalami masalah dalam pekerjaannya dan meminta pendapatku. Aku hanya asal jawab. Di luarnya, aku melaksanakan tugasku bersamanya. Namun tidak ada komunikasi atau kerjasama yang harmonis. Suatu kali, ada masalah dalam pekerjaan yang ditangani saudari Chen. Dan pemimpin mengkritiknya di sebuah pertemuan. Saat dia menangis menyalahkan diri, aku merasa senang dan bangga pada diriku.
Sekarang saudara-saudari melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Kau tidak terlihat hebat lagi. Dan ini kesempatanku untuk menunjukkan bakatku. Kemudian aku terkejut melihat pemimpin tetap menghargainya. Dia masih bertanggung jawab atas beberapa tugas penting gereja, dan hatiku benar-benar hancur. Aku kehilangan minat pada tugasku dan mulai merasa frustrasi. Suatu ketika tim video mengalami kesulitan, dan saudari Chen memintaku menyelesaikannya. Aku tak mau buang waktu. Kupikir, jika kulakukan ini, tetap kau yang dipuji, tak ada yang akan melihatku. Kau telah bertanggung jawab atas pekerjaan ini sejak kau datang, tanganilah sendiri. Ide jahat juga tersingkap dalam diriku. Kuharap kau gagal dalam pekerjaanmu, agar tak ada yang menghormatimu. Aku berkata dengan tegas, aku tak mau. Saat itu, aku melihat saudari Chen duduk di sana tak berdaya. Dan aku merasa tidak nyaman. Karena aku tahu pekerjaan gereja adalah tugas bersama, dan aku harus lakukan ini, jadi aku setuju untuk pergi. Namun, niatku salah. Aku ingin membuktikan aku lebih baik daripada saudari Chen, jadi aku tak memiliki bimbingan Tuhan dalam tugasku, dan masalah tim video tidak pernah terselesaikan. Saat itu, aku berjuang mengejar ketenaran dan keuntungan. Rohku makin gelap. Aku tak mampu membuat kemajuan. Aku tak berani bilang karena takut dipandang rendah. Pekerjaan yang kupimpin tak ada yang berhasil. Waktu itu aku sangat menderita. Kupikir dahulu aku melaksanakan tugasku dengan baik. Saudara-saudariku mendukungku dan rekanku mendengarkanku. Namun sekarang aku sengsara. Karena dia ada di sini, aku merasa tak dapat bekerja dengan baik. Saat itu, aku merasa jijik melihat saudari Chen. Aku ingin pergi ke tempat di mana aku tak perlu melihatnya. Setelah itu, ada banyak masalah di gereja-gereja yang kupimpin. Setiap aspek dari pekerjaan gereja tidak efektif, hampir lumpuh. Aku merasa bersalah akan hal ini. Tapi tak pernah mencari kebenaran untuk menyelesaikan keadaanku. Pemimpin meminta kami merenungkan mengapa pekerjaan kami tak efektif. Tetapi aku tidak mengenal diriku, jadi aku menyalahkan saudari Chen. Kupikir sebelum dia datang, ketika aku yang memimpin, pekerjaan kami lumayan. Tetapi setelah dia yang memimpin, dialah yang membuatnya jadi seperti ini. Suatu ketika, saat aku dan seorang saudari berdiskusi, kusampaikan ketidakpuasanku terhadap saudari Chen. Dan berkata dengan intrik bahwa dia tidak baik. Setelah itu, aku merasa sedikit bersalah. Aku sedang mengkritik dia di belakangnya. Ini sesuatu yang Tuhan benci. Benar. Namun saat itu, ini hanyalah pemikiran sepintas lalu, dan aku tak merenungkan diriku. Lalu, kapan kau mulai memahami keadaanmu sendiri? Sejujurnya, aku mati rasa dan keras. Butuh diberhentikan untuk benar-benar menyentuh hatiku. Pemimpin datang menemui kami dan mengatakan efektivitas pekerjaan gereja menurun dan bahwa kami tidak bekerja sama dengan baik. Aku merasa tidak nyaman, tetapi tidak mengenal diriku sendiri. Pandanganku masih tertuju kepada saudari Chen. Kupikir pekerjaan kami menjadi buruk karena dia. Melihat aku tak mengenal diriku, pemimpin menanganiku. Katanya aku mengejar ketenaran dan keuntungan. Tak merenungkan diri meskipun pekerjaanku tak efektif. Bahwa mengingat keadaanku, aku tak cocok menjadi pemimpin. Dan butuh masa perenungan rohani. Diberhentikan sangat menyakitkan bagiku. Entah bagaimana anggapan saudara-saudariku. Makin kupikirkan, makin gelap rohku. Aku tertidur saat membaca firman Tuhan, tak mampu menenangkan hatiku. Aku melewati masa berikutnya dalam keadaan kacau. Lalu aku sadar ada yang salah dengan keadaanku, jadi aku berdoa. Memohon bimbingannya untuk mengenal diriku. Suatu hari, aku melihat firman Tuhan. Mari saksikan videonya. Baik.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Antikristus menganggap status dan reputasi mereka sendiri lebih penting daripada apapun. Orang-orang ini tidak hanya curang, licik dan jahat, tetapi pada dasarnya juga ganas. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mendeteksi bahwa status mereka sedang berada dalam bahaya, atau ketika mereka kehilangan tempat di hati orang-orang, ketika mereka kehilangan dukungan dan kasih sayang orang-orang ini, ketika orang-orang tidak lagi memuja dan menghormati mereka dan kehilangan reputasi mereka tiba-tiba berubah. Begitu mereka kehilangan status mereka tidak mau melakukan apapun dan semua yang mereka lakukan buruk. Mereka tidak berminat untuk melaksanakan tugas mereka. Namun, ini bukan perwujudan yang terburuk. Apa perwujudan terburuknya? Begitu orang-orang ini kehilangan status mereka, dan tak seorang pun menghormati mereka, dan tak seorang pun tertipu oleh mereka, muncullah kecemburuan dan balas dendam, dan muncullah kebencian. Mereka bukan hanya tidak takut akan Tuhan, tetapi juga tidak memiliki ketaatan dan pengetahuan yang benar. Di dalam hatinya, mereka cenderung membenci rumah Tuhan dan gereja. Di dalam hatinya, mereka berharap pekerjaan gereja mengalami masalah atau terhenti. Mereka ingin menertawakan rumah Tuhan dan saudara-saudari. Mereka juga membenci siapapun yang mengejar kebenaran dan takut akan Tuhan. Mereka menyerang dan mencemooh siapapun yang setia pada tugas mereka dan rela membayar harga. Inilah watak antikristus, dan bukankah itu kejam? Jika beberapa orang melihat seseorang yang lebih baik daripada mereka menekannya, mulai membuat kabar bohong tentang dirinya, atau menggunakan beberapa cara yang jahat sehingga orang lain tidak memandang tinggi dirinya dan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang lain. Maka inilah watak rusak berupa kecongkakan dan sikap merasa diri benar, serta kebengkokan, kelicikan dan hati yang busuk, dan tidak sesuatu pun dapat menghentikan orang-orang ini untuk mencapai tujuan mereka. Mereka hidup seperti ini, tetapi tetap berpikir bahwa mereka hebat dan bahwa mereka adalah orang baik. Namun, apakah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan? Pertama-tama, berbicara dari sudut pandang natur dari persoalan ini, bukankah orang-orang yang bertindak dengan cara seperti ini hanya berbuat sesuka hati mereka? Apakah mereka mempertimbangkan kepentingan keluarga Tuhan? Mereka hanya memikirkan perasaan mereka sendiri, dan mereka hanya ingin mencapai tujuan mereka sendiri, terlepas dari kerugian yang ditanggung oleh pekerjaan keluarga Tuhan. Orang-orang semacam ini bukan saja congkak dan merasa diri benar, mereka juga egois dan hina. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan maksud Tuhan, dan orang-orang seperti ini tanpa diragukan lagi tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Inilah sebabnya mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan bertindak ceroboh tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran atau kecemasan, dan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Inilah yang seringkali mereka lakukan dan cara mereka selalu berperilaku. Apa konsekuensi yang dihadapi oleh orang-orang semacam itu? Mereka akan berada dalam masalah, bukan?
Secara halus dapat dikatakan, orang-orang semacam itu amat sangat dengki dan memiliki hasrat yang sangat kuat untuk mengejar ketenaran dan status pribadi. Mereka sangat curang dan culas. Secara kasar dapat dikatakan, masalah pokoknya adalah bahwa hati orang-orang semacam itu sama sekali tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka percaya diri merekalah yang terpenting, dan mereka menganggap setiap aspek dari diri mereka lebih tinggi daripada Tuhan dan lebih tinggi daripada kebenaran. Dalam hati mereka, Tuhan adalah yang paling tidak layak disebutkan dan paling tidak penting, dan Tuhan tidak memiliki kedudukan dalam hati mereka sama sekali. Apakah mereka yang tidak memiliki tempat bagi Tuhan di dalam hati mereka dan yang tidak menghormati Tuhan telah mendapatkan jalan masuk ke dalam kebenaran? Tidak. Jadi, pada saat mereka biasanya menyibukkan diri ke sana kemari dengan gembira dan mengeluarkan banyak energi, apa yang sedang mereka lakukan? Orang-orang semacam itu bahkan mengklaim telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengorbankan diri bagi Tuhan dan telah sangat menderita, tetapi sebenarnya motif, prinsip, dan tujuan semua tindakan mereka adalah demi menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka hanya berusaha melindungi semua kepentingan mereka sendiri. Menurutmu, apakah orang seperti ini baik atau tidak baik? Orang macam apa yang telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan? Orang yang congkak, dan hal-hal apa sajakah yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan? Selain binatang, itu adalah orang jahat, antikristus, setan dan iblis. Mereka memiliki keberanian untuk bersaing dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Amin. Melihat firman ini menghunjam hatiku. Antikristus menghargai reputasi di atas segalanya. Mereka iri melihat orang lain mengejar kebenaran, jadi mereka mengucilkannya karena takut dilampaui. Mereka akan lakukan kejahatan apapun demi mempertahankan status, bahkan berharap saudara-saudari mereka gagal dalam tugas dan pekerjaannya. Makin berhasil rumah Tuhan, makin mereka resah. Mereka memiliki watak ganas dan merupakan setan. Iya. Perilakuku selama masa ini sama dengan seorang antikristus. Ketika melihat saudari Chen memiliki kualitas yang baik, mempersekutukan kebenaran lebih baik, dan mendapatkan kekaguman, aku iri karena dia mencuri pusat perhatian dan berharap pemimpin memindahkannya sehingga aku tetap bisa menonjol di gereja. Ketika melihat pemimpin menghargai dan membinanya, aku iri dan kesal. Aku tahu dia baru datang, tidak familiar dengan staf gereja, dan bahwa diaken itu tak cocok. Namun aku diam saja. Aku hanya diam menunggu dia gagal. Ketika dia coba bahas pekerjaan, aku mengabaikannya. Aku berharap pekerjaannya akan buruk agar dia diberhentikan dan tidak dikagumi. Aku menghakimi dan mengkritik dia di belakangnya, meremehkannya dan meninggikan diriku demi mewujudkan keinginanku untuk menonjol. Meskipun beriman, aku mengabaikan jalan masuk kehidupan. Aku tak utamakan pekerjaan rumah Tuhan. Kuhabiskan waktuku untuk mengejar reputasi. Jika tak mendapatkannya, rasanya seperti mau mati. Itu membuatku iri hingga membalas saudariku dan mengabaikan pekerjaan gereja. Aku begitu takut saudari Chen bekerja dengan baik, sehingga tega merugikan kepentingan rumah Tuhan.
Aku tak memiliki tempat untuk Tuhan di hatiku atau rasa takut akan Tuhan. Yang kulakukan adalah bertindak sebagai hamba iblis, mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, dan juga merintangi pekerjaan gereja sampai pada titik kelumpuhan. Aku tak melaksanakan tugasku. Aku seperti rubah di kebun anggur, mencuri dan menginjak-injak tanaman anggur. Naturku sama dengan antikristus yang disingkapkan oleh Tuhan. Aku teringat antikristus di sekitarku yang dikeluarkan. Mereka memanfaatkan tugas mereka untuk pamer dan mengangkat diri mereka sendiri dengan angan-angan mendapatkan hati dan dukungan orang. Jika melihat saudara atau saudari yang mengungguli dan mengancam status mereka, mereka menyerang dan membalas, merusak pekerjaan rumah Tuhan. Akhirnya menyinggung watak Tuhan, disingkap dan disingkirkan. Benar. Mengejar status sangatlah berbahaya. Iya. Mengejar status dapat menghancurkan orang. Jika tak mencari kebenaran untuk menyelesaikannya, kita mungkin menentang Tuhan suatu hari nanti. Iya. Benar. Ketika menyadari hal ini, barulah aku takut. Aku berdoa, memohon bimbingannya untuk mengenal diriku dan bertobat. Amin. Setelah berdoa, aku merenung. Mengapa aku selalu mengejar status dan memegang erat kedudukanku? Kita selalu mengejar status. Jadi apa sumber masalahnya? Iya. Kemudian aku melihat firman Tuhan. Dari memiliki watak yang tidak berubah berarti memusuhi Tuhan. Bagian kedua. Sumber penentangan dan pemberontakan manusia terhadap Tuhan adalah perusakan dirinya oleh iblis. Karena kerusakan yang iblis lakukan, hati nurani manusia mati rasa, dia tak bermoral dengan pikiran yang merosot dan pandangan terbelakang. Sebelum perusakan oleh iblis, manusia tentu saja menaati Tuhan dan firman Tuhan yang dia dengar. Dia memiliki akal dan hati nurani yang sehat dan kemanusiaan yang normal. Setelah dirusak oleh iblis, akal, hati nurani, dan kemanusiaan manusia yang semula menjadi tumpul dan dilemahkan oleh iblis. Dengan demikian, manusia telah kehilangan ketaatan dan kasihnya kepada Tuhan. Akal manusia telah menyimpang, wataknya telah menjadi sama seperti watak binatang, dan pemberontakannya terhadap Tuhan menjadi lebih memilukan. Namun manusia tetap tak tahu juga tak mengakuinya dan hanya menentang serta memberontak. Watak manusia tersingkap melalui diungkapkannya akal, wawasan, dan hati nuraninya. Dan karena akal dan wawasannya tidak sehat, dan hati nuraninya telah menjadi tumpul, maka wataknya pun menjadi suka memberontak terhadap Tuhan. Amin. Setelah membaca ini, aku menemukan sumber masalahnya. Aku begitu dirusak iblis, hingga tak tahu bagaimana harus hidup atau berperilaku. Hanya tahu mengejar ketenaran, dan memandang falsafah iblis seperti unggul dari yang lain, dan orang harus selalu berusaha menjadi lebih baik dari rekannya sebagai hukum untuk dijalani. Benar. Ketika melihat saudari Chen mengungguliku, bahwa saudara, saudari, dan pemimpin menghargainya, kupikir dia merampas pusat perhatianku dan memperlakukannya bagai duri dalam daging. Saat diminta membahas pekerjaan, aku mengabaikannya. Aku bahkan menghakimi, mengkritiknya, dan meremehkannya. Berharap dia akan diberhentikan karena ceroboh. Sebesar apapun kerugian pekerjaan rumah Tuhan, aku tidak peduli. Aku sadar ketika hidup dengan pemikiran iblis ini, aku menjadi congkak, egois, kejam, kemanusiaanku menyimpang. Aku akan lakukan apapun, seperti pejabat, sinaga merah yang sangat besar. Jika ada yang mengungguli atau mengancam statusnya, mereka akan sebut dia musuh politik dan menghancurkannya. Tuhan berinkarnasi dan mengungkap kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Tetapi PKT takut jika orang yang mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa, takkan ada yang mengikuti mereka lagi. Jadi mereka mulai memburu Kristus dan menganiaya orang Kristen untuk membangun daerah tak bertuhan.
di mana orang hanya mematuhi PKT. Iya. Membandingkan diriku terhadap tirani si naga merah yang sangat besar, aku merasa ketakutan. Apakah ada perbedaan antara watakku dan dia? Demi status, aku mengucilkan para pembangkang dan kehilangan semua nalar. Tuhan telah meninggikanku dengan tugas pemimpin. Seharusnya aku bekerja sama dengan saudariku dan membalas kasih Tuhan. Tetapi, aku terpesona oleh statusku membandingkan diriku dengannya. Aku menjadi negatif ketika tak mampu mengungguli dia atau mendapat status, dan aku merugikan pekerjaan rumah Tuhan. Aku lalai dan menempuh jalan yang salah. Inilah derita yang iblis sebabkan. Dahulu, aku juga menganggap mengejar ketenaran sebagai tujuan hidupku. Dan terus berjuang untuk mendapatkan status. Akibatnya, aku menjadi menderita dan melaksanakan tugasku dengan buruk. Mengejar status bukanlah jalan yang benar. Iya. Tepat sekali. Aku merenung dan menyadari ada sudut pandang yang keliru dalam diriku. Aku berpikir memiliki status di rumah Tuhan menjadikanku orang berguna dan aku akan diselamatkan. Namun aku tak tahu bahwa Tuhan tidak memandang statusmu di gereja atau apakah orang mengagumimu. Tuhan melihat hatimu dan sikapmu terhadap tugasmu. Iya. Di rumah Tuhan, jika kau menerima kebenaran, memiliki niat yang benar, dan bertindak dengan prinsip, menaati dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memperkenan dirimu. Amin. Iya, aku benar-benar bodoh. Aku tak mencari kehendak Tuhan, hidup menurut falsafah dan pandangan iblis, mengejar ketenaran, dan ingin memiliki status yang tinggi. Namun mencari hal-hal itu adalah kesalahan. Aku menempuh jalan antikristus. Jika tak berbalik pada Tuhan, aku akan disingkirkan dan dimusnahkan olehnya. Aku diberhentikan karena kebenaran Tuhan dan perlindungan Tuhan atasku. Tuhan gunakan firman-Nya untuk membangunkan hatiku yang mati rasa, membuatku melihat kebenaran tentang kerusakanku. Saat itulah aku mulai menyadari niat baik Tuhan. Yang Tuhan lakukan hanyalah menuntunku ke jalan yang benar. Benar. Aku berdoa kepada Tuhan untuk bertobat dan memohon bimbingannya untuk mengubah jalanku. Syukur Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Setelah itu, bagaimana kau melakukan penerapan? Iya. Setelah itu, aku melihat firman Tuhan yang lain. Aku akan bacakan. Baik. Status dan gengsi tidak mudah dikesampingkan. Bagi orang yang berbakat memiliki kualitas tertentu atau memiliki pengalaman kerja tertentu, mengesampingkan status dan gengsi jauh lebih sulit. Ketika tak memiliki status, dorongan kompetitif mereka berada pada tahap baru lahir. Dengan status, ketika rumah Tuhan mempercayakan mereka dengan tugas-tugas penting, terutama jika mereka telah lama bekerja dan memiliki banyak pengalaman dan modal. Dorongan itu tidak lagi berada dalam keadaan baru lahir, tetapi sudah berakar, berbunga, dan akan berbuah. Ketika orang selalu memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal besar demi kebesaran dan ketenaran, tamatlah riwayat mereka. Sebelum ini mengarah pada kehancuran, kau harus segera membalikan keadaan dan melepaskan hal-hal itu. Setiap kali melakukan sesuatu, dan apapun konteksnya, kau harus berlatih untuk mencari kebenaran, bersikap jujur dan taat kepada Tuhan, dan mengesampingkan hal-hal itu. Kau harus menyadari ketika kau selalu memiliki keinginan untuk bersaing. Jika tidak diselesaikan, keinginan untuk bersaing hanya dapat mengarah pada hal-hal buruk. Jadi segeralah mencari kebenaran, segeralah menghentikan sikapmu yang suka bersaing, dan menggantikan sikap kompetitif ini dengan menerapkan kebenaran. Ketika kau menerapkan kebenaran, sikap kompetitif, keinginan liar, dan hasratmu akan berkurang sepenuhnya dan takkan lagi mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Maka dengan demikian, semua tindakan-tindakanmu akan dikenang dan dipuji oleh Tuhan. Jadi, yang ingin kutekankan adalah kau harus melenyapkan keinginan dan ambisimu yang kompetitif sebelum semua itu berbunga dan berbuah. Beberapa orang bertanya, bagaimana caranya?
Haruskah ku tahan pada tahap yang baru lahir? Ini tergantung pada bagaimana kau mengalaminya. Apa yang kau rasakan tentang hal ini, seberapa kuat tekadmu. Beberapa berkata, aku bahkan takkan membiarkannya bertunas. Itu bagus. Kau tidak berusaha menjadi orang yang terhormat dengan memiliki status dan kedudukan, tapi jadi orang biasa. Meski Tuhan berkata kau tak berharga, tak masalah. Kau bahagia menjadi orang rendah di mata Tuhan, pengikut yang kecil dan tak berarti, tetapi yang pada akhirnya disebut makhluk ciptaan yang layak oleh Tuhan. Orang semacam itu adalah orang baik. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku paham bahwa aku seharusnya tidak mengejar menjadi yang terbaik. Prinsip unggul dari yang lain adalah kebohongan iblis. Jika segala sesuatunya berkembang ke arah itu, aku akan menjadi setan. Benar. Tuhan menuntut kita menjadi orang biasa, menjadi pengikut terkecil, dan melakukan tugas untuk mendapatkan perkenanannya. Inilah hal yang terpenting. Benar. Aku juga memahami, ketika sesuatu terjadi, kita harus berdoa, menyangkali diri, dan menerapkan kebenaran, maka ambisi kita akan berkurang. Dahulu, aku tak mengenal diriku atau mengejar kebenaran. Aku selalu merasa berbakat, serta ingin dikagumi dan dihargai. Ambisiku membuatku tak terkendali hingga aku bersaing demi ketenaran. Aku jelas lebih rendah, tapi tak tahan melihat orang lain unggul. Aku begitu congkak hingga kehilangan nalar. Aku berdoa dan berkata, tak mau ketenaran lagi. Hanya ingin jadi orang biasa dan bekerja sama dengan rekanku dalam tugas. Syukur kepada Tuhan. Inilah satu-satunya jalan yang benar. Benar. Aku tahu rekan sekerjaku telah dipilih oleh kedaulatan Tuhan dan ada pelajaran untuk kupetik. Saudari Chen memiliki kualitas pengalaman dan dapat mempersekutukan kebenaran yang sangat membantu pekerjaan rumah Tuhan dan jalan masuk kehidupan kita. Aku seharusnya belajar dari kelebihannya untuk melengkapi kekuranganku dan bekerja sama dengannya untuk melakukan pekerjaan gereja. Benar. Amin. Pemimpin mengatur agar aku menjadi diaken penyiraman. Pada sebuah pertemuan, aku membuka diri pada saudari Chen tentang kerusakanku selama ini. Dia tidak memandang rendah diriku dan mempersekutukan firman Tuhan denganku. Kerengganganku dengannya lenyap dan aku merasa sangat bebas. Syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, aku berusaha berdiskusi dengannya selama bekerja dan bekerja sama dengannya. Ketika berfokus pada tugasku, aku merasakan bimbingan Tuhan. Aku mendapatkan hasil yang lebih baik dan merasa bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah diberhentikan, aku memahami bahwa kasih Tuhan sangat nyata. Penghakiman dan hajaran dalam firman-Nya memperlihatkan kerusakanku. Itu memampukanku melihat akibat dari mengejar status. Firman Tuhan membimbingku ke jalan yang benar dan mengizinkanku menyangkali diriku dan menerapkan kebenaran. Tanpa itu, aku takkan mengenal diriku. Aku pasti masih bersaing dan dipermainkan iblis saat aku menentang Tuhan. Aku bersyukur karena diselamatkan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan.